Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ya Rabbana ala ta'atik, a'inna ala ta'atik, a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Sangat kami cintai, kami muliakan dari semua yang hadir. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Wabil khusus keluarga besar mama, putra putri, wajah husna dan semuanya, dan juga yang istiqomah di majelis ini. Semoga seperti Allah mempertemukan kita di tempat ini, semoga Allah pertemukan kita kelak di surga. Yang perlu dimatangkan kembali, dikuatkan kembali keyakinan, wahai para ibu, bahwa hidup di dunia itu hanya sepintas dibanding dengan kehidupan di akhirat nanti yang abadi, panjang dan panjang dan panjang. Maka sangat rugi jika dalam perjalanan yang singkat ini kita tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan yang panjang nanti. Dan maha kasih Allah, berjuang kita di dunia ini pendek, nggak lama. 80, 70, 90 tahun, 100 tahun. Hanya 100 tahun berjuang untuk abadi. Kalau seandainya perjuangan kita sampai 1000 tahun kan lama ya, berat sekali. Semoga panjang umur. Tapi tetap kita akan mengalami perpindahan dari alam dunia menuju alam barzah, dan kita harus yakin. Kita orang beriman bahwa ada alam barzah. Di alam barzah setelah alam dunia ini ada kehidupan di alam barzah yang jika indah, lebih indah dari keindahan apapun di alam dunia. Kalau pahit, lebih pahit daripada sepahit apapun yang ada di dunia. Itu muqaddimah sebelum masuk ke alam akhirat nanti. Maka ayo kita tata kehidupan kita, hati-hati, semuanya ada hitungannya. Akan tapi Allah kan maha kasih. Mungkin kita yang punya dosa kepada Allah selama ini, mata kita sering melihat yang haram, jangan turuti syahwat kita terus. Ayo berusaha berhenti. Yang lesan kita ngomong yang kasar, ngomong yang haram, telinga dengar yang haram, urusan syahwat, urusan haram-haram, ayo kita akhiri. Kapan bisa mengakhiri? Semakin kuat keimanan kita kepada kehidupan di akhirat. Semua kita akan mati. Siapa yang tidak mati? Coba. Akan tapi kalau mati dalam keadaan punya iman, dalam keadaan diampuni oleh Allah, kita hanya akan pindah dari kehidupan di dunia yang capek, bikin capek ini, menuju keindahan di alam barzah. Urusan kita dengan sesama manusia juga ada hitungannya di hadapan Allah. Makanya selagi di dunia ini Anda harus menyikapi hidup di dunia dengan kecerdasan. Kecerdasan apapun yang terjadi pada kita. Anda yang mohon maaf diuji oleh Allah dengan sempitnya rezeki, diuji dengan sempitnya rezeki atau dengan badan yang kurang sehat, sesungguhnya itu adalah ujian. Dan kita harus tahu sebagai orang beriman, setiap ujian itu karena kita akan mau naik kelas. Setiap ada ujian akan naik kelas. Asalkan kita hadapi ujian dengan benar, bukan menjadi orang yang terpuruk. Dengan kemiskinan seseorang, ternyata dia miskin, diuji dengan kekurangan harta, tetapi pun dengan kekurangan harta tidak mengambil yang haram. Tetap selagi bukan milikku tidak akan aku ambil. Dengan kekurangan hartanya pun juga ternyata semakin dekat kepada Allah.
dia penuh dengan kesabaran, hadapi hidup dengan ketabahan, maka ternyata kefakiran yang dialami oleh orang tersebut hanya untuk mengangkat derajatnya. Kefakiran, sakit yang Allah berikan pada seorang hamba. Ayo kita lihat apa sih yang Allah berikan kepada kita. Itu semua adalah ujian kalau orang faham untuk naik pangkat. Atau kita rubah begini, setiap orang pangkatnya semakin tinggi di hadapan Allah, tentu ujiannya semakin besar. Ujian anak kelas SD, kelas 1, Bu, pertanyaannya kan enteng ya. Dulu waktu ibu masih sekolah, ini Budi, ini Bapak Budi, ini titik-titik, kan kita itu saja. Tapi kalau sudah SMA kelas 1, lebih besar ujiannya. Lah kalau ibu tidak mau ujian anak kelas SMA karena susah, balik kelas SD, dia pinter-pinter naik kan. Maka sesungguhnya ujian itu untuk kita naik pangkat. Dan ingat, Allah tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya. Guru aja enggak, masa anak SD kelas 1 dikasih soal anak SMA, itu pasti guru bodoh kan gitu ya. Anak SD kasih SD. Begitu juga Allah Jalla Jalaluh yang maha bijak, kapan menguji Anda sesungguhnya sudah sesuai dengan kemampuan Anda. Cuman kadang kita ini yang tidak sabaran dengan ujian sehingga tidak naik pangkat. Diuji kekurangan rizki sedikit, nggak sabar, akhirnya mengambil yang haram. Ujian. Maka kalau Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, segera kembali kepada Allah. Gini, kalau ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba, musibah itu macam-macam. Keluarga meninggal, sakit, kemiskinan, atau termasuk, mohon maaf, didolimi oleh seseorang. Misalnya kita disakiti oleh orang, didolimi oleh seseorang. Kita harus paham bahwa kita ini lagi diuji oleh Allah. Allah akan angkat derajat kita. Jadi kalau seorang hamba diuji oleh Allah itu karena ada 3 hal. Pertama, karena Allah akan menghapus dosa kita. Sehingga kalau ada ujian ditimpakan kepada hamba, musibah sekalipun, ujian dalam bentuk musibah, ujian itu ada 2 nanti kalau kita jabarkan lagi. Ujian dalam bentuk karunia, semuanya ujian. Maksudnya kalau semakin kaya itu semakin dekat pada Allah atau tidak, kan ujian ya, kan gitu. Kita ujian yang pahit dulu. Kita bicara ujian yang pahit, nanti ujian yang manis. Ujian musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba, kalau dia punya keimanan, mudah menghadapinya. Sebab setiap musibah, bencana alam apapun, kejadian yang terjadi pada seorang hamba, musibah-musibah itu antara 3. Yang pertama, untuk menghapus dosa. Siapa yang nggak punya dosa? Ayo. Semua kita punya dosa. Allah sayang kepada hamba tersebut. Allah melihat hamba tersebut, ini hambaku banyak salah tapi kok nggak tobat-tobat, tapi aku sayang dan cinta kepada hambaku, timpakan musibah jeder. Sehingga dengan sakit yang dirasakannya, ternyata itulah penghapus dosanya. Di dunia saja dia sakit, di akhirat dibebaskan daripada rasa sakit. Semoga ibu nggak usah pakai musibah ya. Musibah ya. Oke. Ini ada, jadi maka di saat kita mendapatkan satu tantangan, segera kita tata hati kita. Sehingga para orang-orang soleh kalau mendapatkan musibah itu adalah, yang ada adalah bersyukur anehnya. Kok aku kuat? Kok aku bisa? Yang pertama, saat mendapatkan musibah, ibu, karena Allah akan mengampuni dosanya. Yang kedua, karena Allah akan mengangkat derajatnya, mau naik pangkat. Jadi tolong jangan suudzon, jangan prasangka buruk kepada Allah. Kapan Allah mengujimu, sesungguhnya Allah sayang dan akan mengangkat pangkatmu nanti di akhirat. Bahkan kadang mau diangkat di dunia, yang hari ini diuji oleh Allah, pokoknya segera menghadap kepada Allah, hatimu tenang, hatimu tentram. Musibah apapun, musibah mungkin kesehatan di badan kita dikurangi oleh Allah, atau mungkin ya usaha kita dikurangi, atau macam-macam, atau tiba-tiba ada orang
mengganggu kita, menyakiti kita semuanya. Misalnya ada orang, itu bukan berarti, bukan serta-merta karena Allah ingin menghukum kita juga, bukan. Bisa saja karena Allah akan mengangkat derajat kita. Sehingga ada orang hidupnya adalah subhanallah, mau diangkat terus dengan orang yang ada di kiri kanannya. Semoga di sini adalah orang-orang baik semuanya. Tetangga-tetangga yang baik. Ada orang diangkat derajatnya oleh Allah, Masya Allah. Misalnya bekerja di tempat kerjaannya diganggu sama orang. Di rumah tetangganya jahil. Wadah hidup, Masya Allah. Pulang ke rumah istrinya rewel, ganggu. Na'udzubillah. Yang diganggu itu sesungguhnya mau diangkat derajatnya oleh Allah. Sehingga kita menghadapi musibah itu adalah tetap dengan ketenangan hati. Ini kan kisah di dunia, darul ibtila, tempatnya ujian. Yang nggak ada ujiannya nanti kalau sudah masuk surga, Bu. Kalau sudah di surga nggak ada ujian lagi, selagi masih di dunia ada ujian. Maka menghadapi ujian dengan senang. Bahkan sebagian orang cerdas itu nunggu kapan ujiannya. Kenapa? Biar cepat kuliah, kan gitu. Kapan ujian akhir biar nanti mau cepat kuliah. Jadi ujian itu dinanti. Ujian yang Allah berikan itu bagi mereka kecil, biasa. Sehingga tidak akan mempengaruhi pikirannya, tidak mempengaruhi hatinya, tidak akan marah kepada Allah saat diuji dengan apapun. Nah, ini ujian macam-macam. Sehingga lihat baginda Nabi SAW, lihat, mau diangkat, ini bulan Rajab ya, masuk Sya'ban ya, masih kisah Isra Mi'raj. Baginda Nabi itu dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya dengan kisah Isra Mi'raj. Bahkan bagaimana Nabi diangkat secara fisik dan diangkat secara makna, lahir batinnya Nabi diangkat waktu Isra Mi'raj. Mukaddimahnya apa coba? Ujiannya double-double. Tapi baginda Nabi langsung itu contoh. Banyak kalau baca kisah Nabi itu, semua yang terjadi pada Nabi itu adalah contoh. Nabi waktu itu bagaimana? Ditinggal istri tercintanya. Ditinggal istri tercintanya. Ditinggal pamanda beliau yang sangat menjaganya. Kemudian dimusuhi oleh kaumnya. Sampai Nabi itu Masya Allah nggak boleh, mau diboykot segala macam. Sampai sahabat Nabi itu kelaparan. Yang dimakan kayu-kayu kering. Sampai yang tenggorokannya sakit karena mengunyah kayu kering. Kemudian setelah itu paksa untuk ditelan karena begitu laparnya. Diganggu oleh sanak kerabatnya. Waktu itu. Termasuk Abu Lahab. Dan yang lainnya. Abu Jahal. Orang-orang yang sebetulnya bersama. Ternyata setelah Nabi diganggu semacam itu, lihat. Mukaddimah untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya siapapun yang saat ini mendapatkan satu ujian dan seterusnya, ketahuilah bahasanya sesungguhnya Allah akan mengangkat derajatmu. Cuman jangan mencari-cari ujian pinggir jalan biar ditabrak sama moyang. Enggak boleh cari ujian. Kalau ternyata Allah memberikan ujian kepada kita, yakini bahasanya Allah akan mengangkat derajat kita, sehingga enak, tenang. Dan hampir kalau kisah nabi-nabi terdahulu, lihat kapan mereka akan mendapatkan pangkat tertinggi setelah mendapatkan ujian. Coba lihat Nabi Ibrahim setelah dibakar, Nabi Musa setelah, terus semuanya begitu. Sehingga siapapun yang mendapatkan ujian itu tidak ada yang husnudzon kepada Allah. Aku diuji oleh Allah ini, sesungguhnya aku yakin karena Allah akan mengangkatku di esok hari. Begitu. Jadi dia dengan penuh kesenangan, seperti kalau kita masuk kuliah, masuk ujian, ibunya bertanya, "Nak, kapan kamu kuliah?" "Ujian dulu, Ma. Ini kan 2 bulan lagi ujian SMA, habis itu kuliah." "Oh ya, ujian." "Ya Allah, kapan cepat ujian? Kapan cepat ujian?" Kan gitu ya. Tapi ujian sekolah. Jangan Anda minta musibah. Nah, kurang lebihnya semacam itu. Sehingga para kekasih-kekasih Allah itu hidupnya selalu dalam ketenangan. Beribadah itu kan bermacam-macam. Ada namanya sujud, rukuk, sholat. Kadang tidak semua orang sujud, sholat, rukuk, sholat itu gampang. Tapi dengan cara yang lain, dengan ujian semacam itu. Yang jelas adalah kapan seorang hamba diuji oleh Allah, hendaknya segera menghadap kepada Allah, bahwa sesungguhnya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian pahit. Harus paham ujian pahit ya. Ujian pahit sama untuk mengangkat derajat. Dan ini terjadi pada siapapun. Makanya kalau Anda ingin melihat satu perjalanan hidup orang-orang besar seperti Imam Ghazali dan sebagainya. Imam Ghazali, Imam Razi contohnya.
Imam Razi itu menjadi imam gede, sekelas Imam Ghazali, orang-orang besar. Ujian Imam Razi itu dalam sejarahnya itu, beliau punya saudara yang alim juga. Makanya ilmu itu belum jaminan, ibu. Orang alim belum jaminan. Kalau hatinya tidak bersih, alimnya menjadi alim pendengki. Ada ustadz mendengki dengan ustadz yang lain, hatinya tidak baik. Nah, jadi cuman Imam Razi ini orang yang ngalah terus dengan abangnya. Setiap Imam Razi itu pergi sebuah tempat, mulai masyhur di sana, abangnya itu selalu datang dan mengganggu, menfitnah, bermacam-macam. Setiap pergi, setiap ada orang mengagungkan Imam Razi, kenapa? Aku yang lebih pintar dari Razi. Selalu bikin. Akan tapi ternyata subhanallah, dengan kesabaran Imam Razi waktu itu dan meyakini bahwasanya ternyata terlintas, aku menjadi besar ini karena didorong terus dengan gangguan dari abangnya. Jadi rupanya tidak pernah menganggap itu semuanya adalah sebab untuk mundur dan runtuh. Yang rugi ya saudaranya tadi. Sampai hari ini pun tidak ada yang menyebut ilmunya, tidak ada yang membaca bukunya. Tapi Imam Razi bukunya Masya Allah, semua fan ilmu ada. Termasuk dikatakan juga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu, bahkan ada orang pada zaman Imam Ghazali segede Imam Ghazali, bahkan katanya lebih pintar dari Imam Ghazali, hari ini sampai tidak ada bukunya disebut. Kenapa? Karena dia menghadapi Imam Ghazali dengan kebencian, dengan kedengkian. Lihat, padahal sama-sama seperguruan barangkali, kurang lebih seperti itu. Dan ternyata kalau kita tarik ke atas ke zaman Nabi SAW, lihat Abu Jahal kurang apa? Dia juga dekat dengan Nabi Muhammad, tapi lihat karena tidak ada mahabbah, tidak ada cinta, sehingga memusuhi Nabi Muhammad. Tapi ternyata dengan itulah Nabi Muhammad diangkat. Maka dari itu, ayo, siapapun yang mendapatkan ujian bermacam-macam. Ada ujian dari harta kita, ada ujian dari pasangan kita, ada ujian dari saudara kita, ada ujian dari keluarga kita, ada ujian dari tetangga kita. Memang ujian, kalau pengen enak nanti bu di surga, tetangganya enak semuanya. Maka dengan ketabahan itu penting, yang langsung kembali kepada Allah, bahasanya Allah akan mengangkat derajatku, Allah akan memuliakanku, dan yakin seyakin-yakinnya. Sekarang gini loh bu, ibu diuji, dijahatin sama tetangga. Misalnya tetangga jahat banget, sudah ibu ngasih bantu tetangga, ibu tahu tetangganya anggap saja kurang rezeki, ibu alhamdulillah cukup, amin. Nah misalnya ibu sudah bantu tetangga, nolong tetangga, tapi tetangganya Masya Allah, ayo memfitnah ibu, memusuhi ibu dan sebagainya. Ini kan pelajaran kita yang lalu kan, masih ingat? Nggak boleh punya dendam, nggak boleh punya marah. Didoain doa yang baik bu ya. Oke? Wah luar biasa ini. Setiap hari doanya, ya Allah, semoga tetanggaku itu kan umat Nabi Muhammad ya. Ya Allah, tetangga kok kurang ajar banget ya Allah. Berikan rezeki yang banyak ya Allah. Berikan segala kebaikan ya Allah. Agar ibu lebih puas lagi bu, coba. Jadi tetangga begitu tuh baik tidak sih? Tetangga yang ganggu ibu sudah baik sama tetangga, atau tetangganya tidak baik. Tetangganya itu baik nggak? Nggak baik. Ibu itu kan baik sama tetangga, suka bantu sama tetangga. Ibu lagi ngantuk kayaknya. Ibu ngasih bantu sama tetangga, nolong tetangga. Tak taunya tetangganya jahat sama ibu. Baik nggak tetangganya gitu tuh? Nggak baik. Terus ibu kalau posisi begitu, ibu yang baik atau tidak? Ibu yang baik. Kalau ibu yang baik bersyukur dong. Kenapa ibu ngedumel lagi? Sekarang mau ditukar, ibu mau jadi tetangga? Na'udzubillah. Loh, mau jadi tetangga? Enggak. Makanya pokoknya di saat anda misalnya, terserah anda dengan na'udzubillah, suami ibu baik-baik semuanya, amin. Anak-anak ibu baik-baik semuanya, amin. Saudara ibu baik-baik semuanya, pokoknya semua gitu. Anggap saja, jangan anda ada contoh, saya mau ngasih contoh. Ada orang misalnya
Contoh aja ini kan tidak enak contohin. Contoh kalau nyontohin Anda pun tidak berani, saya sayang mau contoh. Biarpun contoh kan tidak enak. Ada seorang suami, punya istri, masya Allah, cerewet, waduh, masya Allah. Nah, kalau seorang suami, ya tentu berarti suami dalam posisi dia itu mungkin dizalimi sama istri. Istrinya cerewet, kurang ajar, menfitnah, begini-begini. Maka seorang suami kalau ingin menghibur diri, ketahuilah bahwasanya Allah dengan dia. Suruh tanya saja dia, apakah mau ditukar Pak? Tukar gimana? Bapak yang zalim, istrimu yang baik. Mau nggak? Nggak mau juga. Jadi kalau nggak menyadari, dengan iman, dengan kesadaran, maka berat menghadapi musibah itu. Tapi sesungguhnya bagi orang yang punya kekuatan iman tinggi, sederhana. Aku diganggu oleh pasanganku, aku diganggu oleh tetanggaku, aku diganggu oleh keluargaku, enteng. Karena apa? Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah. Apakah kita doakan tetangganya, ya Allah tetangga kau kurang ajar, semoga masuk mati neraka, masuk neraka? Ya enggak. Itu umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Sejahat apapun tetangga kita, alangkah hebatnya Anda justru untuk mengangkat derajat. Kami pernah di pelajaran kita yang pertama dulu, saya dapat ilmu dari guru. Saya tidak boleh mendoakan jelek siapapun jahat sama kita. Dari hadis Nabi yang jahat. Makanya ibu kemarin kan tak suruh bawa, kalau pulang ke rumah ambil kertas, catat tuh orang-orang kurang ajar tuh. Orang kurang ajar catat, doain, digempur setiap malam. Ya Allah, itu tetanggaku, itu saudaraku, itu tetanggaku, itu teman kerjaku yang kurang ajar tuh, ya Allah berikan segala kebaikan, ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Ternyata itu Allah menjadikan Anda diangkat tinggi-tinggi sekali, agar tidak berubah jadi dendam, ya. Nanti kalau sudah Anda menjadi waliullah, kekasih Allah, subhanallah, sampai bingung gimana sih rasanya dendam. Makanya Anda melihat orang berbuat baik sama yang ngebaikin dijahati masih berbuat baik, hilang dendamnya. Kenapa? Dia waliullah, kekasih Allah yang berjalan di atas bumi. Kadang berbuat baik sama tetangga, tetap ngebaikin sama tetangga, tetangga perlu dikasih ini, tapi tetangganya jahat, semakin jahat, tapi nggak berubah dia. Beruntunglah dia. Bahkan mungkin setiap malam mendoakan, ya Allah semoga tetanggaku kau beri kebaikan. Maka dengan itulah Allah akan mengangkat derajatnya, ya. Tapi kemudian setelah itu, ibu pengen jadi tetangga yang jahat? Pengen jadi saudara yang jahat? Istri jahat? Ya jangan dong. Karena kalau ada dua bersahabat, bu, dua bersahabat, sahabatnya jahat, khianat, dia ngerugi, hitungannya ada di hadapan Allah. Kadang-kadang dia mendapatkan keserangan sesaat di dunia, hitungannya panjang. Hitungannya panjang di akhirat. Maka hati-hati, jangan membuat permusuhan dengan siapapun, khususnya misalnya orang-orang dekat dengan kita, saudara, ponakan. Jangan membuat permusuhan, sebab memutus tali persaudaraan la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang memutus tali persaudaraan. Kalau ada yang tidak baik di antara mereka, umat Nabi Muhammad, tatahatimu, jangan berubah menjadi amarah dendam. Akan tapi kasihan orang-orang semacam itu, sampai seolah-olah tidak ada yang mengganggu Anda. Setiap diganggu ternyata malah jadi senjata. Ini gini loh ya, siapapun yang mengganggu Anda itu sebetulnya peluang Anda untuk dikabul doa Anda. Jika kalau ada tetangga yang kurang ajar, siapapun kurang ajar pada Anda, bilang nanti malam awas ya, nanti malam, sampai malamnya didoain, ya Allah semoga itu yang kurang ajar kepadaku rizkinya banyak, ya Allah. Nanti langsung oleh Allah yang diberi adalah Anda. Ini pendidikan mulia. Itu artinya Anda diuji dengan orang-orang tidak baik, lalu Anda lulus ujian. Kenapa? Anda tidak menjadi jelek. Jangan membalas kejelekan, sebab yang berbuat jelek itu adalah rugi serugi-ruginya. Apalagi ada orang yang sudah dicap nasib buruk, kalau tidak bertobat dia akan buruk terus, dengan siapapun akan buruk. Sehingga kalaupun Anda berbuat baik, dia tetap buruk. Tapi Anda tidak boleh berubah jadi jelek. Tidak ngerti budi misalnya. Ada orang mungkin kita berbuat baik kepadanya, cuman dia tidak pernah mengerti budi, ngerti berbalas budi. Dan kita tidak mengharap balasan dari siapapun. Akan tapi Anda harus menjadi orang mulia, berbuat karena Allah. Ibu, kalau ibu ngasih hadiah kepada orang yang
Ya nggak ada masalah dengan ibu, duit 100.000 dapat paha. Tapi kalau ibu ngasih duit 100.000 pada orang yang kurang ajar pada ibu, lebih gede pahalanya. Loh, beda. Orang hebat itu pangkatnya begitu, nggak usah mikirin urusan kita kan di dunia kan sementara. Hitungannya nanti di akhirat. Nah, ini ujian dalam bentuk pahit. Makanya setiap ujian sesungguhnya karena Allah akan mengangkat derajat. Lah ada ujian yang dalam bentuk baik. Loh, kebaikan itu ujian loh, Bu. Jangan dianggap ujian hanya pahit-pahit saja. Kebaikan, ujian dalam bentuk kebaikan. Maka sesungguhnya tahta yang Allah berikan kepada seorang hamba itu ujian. Kalau dia menggunakan dengan cara yang baik, lulus. Kalau enggak, neraka. Kan begitu. Harta juga begitu. Diberi Allah kekayaan melimpah, tapi tidak digunakan untuk kebaikan, jadi hukuman di hadapan Allah. Sekarang Anda lihat apa yang Allah berikan pada Anda. Jangan hanya berpikir tentang yang pahit-pahit saja tadi. Tidak, banyak kebaikan manis diberikan oleh Allah. Lalu apa yang Anda lakukan dengan karunia Allah itu? Untuk apa? Dihubungkan dengan keimanan. Sesungguhnya setiap karunia yang Allah berikan kepada Anda itu ada pesannya. Pesannya adalah begini. Hei hambaku, aku kirim pesan dari Allah. Yang bunyi pesan itu maknanya begini. Hei hambaku, aku kirim kepadamu tahta. Agar engkau cepat meluncur kepadaku dengan tahta itu. Sehingga yang cerdas akan menggunakan tahtanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang diberi kekayaannya berbunyi begini. Hei hambaku, Allah seolah-olah berkata begini. Hei hambaku, aku beri engkau kekayaan untuk engkau segera meluncur kepadaku dengan kekayaanmu. Sehingga orang kaya yang sadar, dia menggunakan kekayaannya untuk berderma. Ini tingkat tinggi. Berderma, berbuat baik. Kenapa? Dia menyadari bahwasanya karunia ini adalah dari Allah untuk menuju Allah. Sehingga Anda menemukan orang-orang yang diberi oleh Allah harta melimpah, ternyata kebaikannya juga melimpah. Berarti dia lulus ujian. Nah, lulus ujian. Yang enggak lulus ujian diberi karunia tidak berbuat baik. Boro-boro berbuat baik justru kadang berbuat jahat dengan karunianya. Na'udzubillah. Yang jelas ibu bahwa dalam hidup ini selalu ada ujian. Dan semakin tinggi misalnya pangkat Anda secara zahir duniawi, ujiannya juga semakin besar. Pangkat ilmu juga begitu. Ibaratnya pohon semakin tinggi, hempasan angin semakin. Kalau Anda semakin tinggi kelas Anda, ujiannya semakin berat. Kan begitu. Semakin tinggi kelasnya semakin berat. Ya biasa saja, jangan terlalu pusing. Memang aku di tempat tinggi, ya ujian berat ya wajar. Berarti ini akan dipilih Allah menjadi kekasih kelas tinggi. Sudah, jalani ujian. Sehingga hati kita tetap tentram dengan Allah. Ibu sehari mendapatkan uang 10.000. 10.000. Atau begini. Ibu sehari dapat uang 15.000. Untuk makan 10.000. Berarti kebutuhan makan 10.000. Jadi uang nganggur ibu berapa? 5.000. Masya Allah. Ibu, kalau punya uang 5.000, tiba-tiba di pinggir jalan ada orang minta sumbangan, aku lapar. Ibu ngasih 2.500. Berarti separuh ya kan? Enteng ya? 2.500. Tinggal 2.500. Berarti ibu memberikan 50%. Kemudian besoknya Bu, sama. Cuman penghasilan ibu dari 15.000 menjadi 25.000. Kebutuhan ibu tetap 10.000. Untuk makan 10.000. Sisanya berapa? Ada orang minta uang. Ibu ngasih 7.500, lebih berat. Padahal sama, separuh daripada hartanya, ya kan? Itu baru. Kalau ternyata penghasilan ibu sudah 1 juta, sehari 1 juta, kebutuhan makannya kan cuma 10.000 lah, naik sedikit 20.000 deh, anggap saja 100.000. Berarti sisanya berapa Bu?
900. Ibu berani langsung beri kepada orang 450.000? Mikir. Loh, padahal itu separuh hartanya. Sisanya masih berapa, Bu? 450.000. Lebih gede daripada 10.000. Begitulah, semakin besar godaannya berat. Kalau orang punya uang 100 juta, berarti ngasihnya harus hampir 50 juta. Berat banget. Tapi yang kenal Allah tidak. Dia akan mengerti. Yang aku berikan besar, yang ditinggal masih besar kok. Sehingga Anda bisa menemukan seorang hamba yang mungkin dia punya harta, anggap sajalah yang kelasnya miliaran. Dia punya uang 10 miliar, berderma 5 miliar enteng. Karena dia yakin yang sisa masih berapa? 5 miliar. Itu sama, Bu, yang ngasih 2.500 tadi sama. Nah, cuman ringanan mana, Bu? Ringan 2.500, padahal sama separuh hartanya, Ibu. Sama sebetulnya. Sehingga semakin tinggi tingkat Anda, semakin berat ujiannya. Sehingga disabdakan oleh baginda Nabi SAW, bagaimana 1 dirham bisa mengalahkan 1.000 dirham. 1 dirham orang yang didermakan mengalahkan 1.000 dirham. Bagaimana kisahnya? Orang hanya punya 2 dirham lalu disedekahkan 1 dirham. Berarti berapa? Separuh kekayaannya. Ibaratnya kalau punya uang 1 miliar didermakan berapa? 500 juta. Nggak sampai 1 miliar ternyata. Jadi kurang lebih seperti itu. Semakin tinggi Anda, itu ternyata tidak gampang. Kecuali hamba yang dipilih oleh Allah, semakin mudah berbuat baik. Tapi bagi sebagian hamba menjadi berat. Intinya, ujian itu mengangkat derajat. Hadapi dengan penuh, yakni dengan kekuatan iman. Makanya yang diganggu oleh siapapun, hadapi bahwasanya itu adalah pahala yang Allah berikan. Kalau aku sujud rukuk kayaknya tidak bisa mencapai pahala ini, tapi dengan aku diganggu dan sebagainya. Semua orang pernah mengalami. Dan sampai nanti derajat, Ibu, seperti orang yang tidak pernah diganggu, seperti waliyun hamim. Kalau ada orang, suatu kali ada orang bertanya kepada kami, Buya, ada yang ganggu enggak dalam perjalanan dakwah ini? Ada pertanyaan serius. Enggak ada. Saya tidak pernah merasa diganggu oleh siapapun. Tapi ini, oh enggak, itu kayaknya ganggu, tapi saya tidak terganggu kok. Saya tidak merasa terganggu. Jadi dakwah saya itu paling enak, Bu, enggak ada yang ganggu saya, aman. Katanya yang ngerasain kan saya. Nah, saya tidak ada yang mengganggu. Sampai derajat seperti itu nanti. Anda dengan siapapun, Anda punya ketenangan hati. Subhanallah, itu waliullah nanti. Saya ingin jadi waliullah, Bu, tapi kan belum jadi. Makanya caranya menata hati. Di saat ada orang mengganggu, kita tata hati. Bukankah coba di majelis ini berapa kali? Dan bahkan kalau Ibu cermati majelis kami adalah menata hati. Bagaimana kita punya hati yang baik. Sangat rugi kita berbuat zalim. Berbuat zalim kepada orang, apalagi seanak, kerabat, saudara dan seterusnya. Zaliman di dunia akan menjadikan kita sengsara. Belum di dunia, sengsaranya akan ditemui bukan hanya di akhirat, di dunia ditemui. Hari ini, na'udzubillah, kalau ada orang jahat sama tetangga, jangan dianggap sepele. Sebelum masuk akhirat nanti akan ketemu tetangga lebih jahat lagi dari dia. Akan ada hukumannya. Tidak akan indah orang berbuat zalim, tidak akan indah orang yang berbuat jahat kepada sesama. Tapi sebaliknya, kalau Anda menjadi orang mulia, lihat, orang jahat kepada Anda balas dengan kebaikan. Jadi pahala berlipat-lipat. Yuk jadi orang yang enak, yuk jadi orang yang baik, naik pangkat. Jadi semua ujian yuk kita hadapi dengan enak, dengan serius, lulus ujian. Sehingga nanti kalau ada yang ganggu Anda, tidak merasa terganggu. Dengan kefakiran, semoga lapang rezekinya. Amin. Tidak perlu mengambil yang haram. Kalau ada yang mencaci, mengolok, ya dibalas. Semoga Allah memberi segala kebaikan. Jadi hati Anda tentrem. Seperti di surga sebelum masuk surga. Seperti di surga enak, hati lapang, namanya salamatus sudur. Maka di saat dengan ujian apapun dari Allah, dia langsung tahu. Ini adalah akan diangkat derajat. Makanya satu hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'mini anna amruhu kulluhu khair.
Sungguh mengherankan urusannya orang beriman. Orang beriman itu urusannya itu baik-baik terus. Bagaimana? In asobat husarra, kalau mendapatkan karunia, mendapatkan kebaikan, syakar, lalu dia bersyukur, pangkatnya langsung tinggi. Kana khairan lah. Maka itu adalah terbaik untuk dia. Wa in asabathu dharra, ya Allah, ajib. Kalaupun diuji dengan ketidakbaikan, sempit rezeki, ada terzalimi, dihina, dicaci, difitnah, ada pokoknya in asabathu dharra, jika mendapatkan ujian pahit lalu sabar, dia bersabar, kana khairan lahu, dan itu baik-baik baginya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan terjadi kecuali untuk orang beriman. Orang beriman khairun lahu fil akhirati. Tapi lihat, kalau orang tidak punya iman, tidak ada itu semuanya. Makanya ayo kuatkan iman Anda. Yakini ibu, hidup tidak sampai di sini. Masih mau kasar, ibu masih mau ngomong kasar sama suami? Enggak ya? Ngomong yang lembut, ada hitungannya. Sebab dosa sama tetangga aja dosa, apalagi sama suami. Ibu mau ngomong kasar sama tetangga? Ada loh Bu ceritanya, seorang perempuan, na'udzubillah, tudhkar bi kathrati sholati wasyami. Perempuan disebut, disifati ahli puasa, ahli sholat, sampai sahabat Nabi terkagum-kagum, hebat banget dia ahli puasa, ahli sholat. Setelah sahabat Nabi terkagum, ceritanya ada terusannya, lanjutannya. Anna laha syai'an tu'dhi bihi jirana wa fi riwayatin bilisanha. Cuma perempuan ini punya kebiasaan Bu, kalau ngomong sama tetangga nyelekit. Kalau ngomong sama tetangga nyelekit, nyakiti. Mendengar jawaban itu Nabi berkata, la khaira fiha, enggak ada baiknya orang itu, biarpun katanya ahli sholat, ahli ibadah, nyakiti tetangga. Innaha min ahli nari, dia golongan ahli neraka. Yang disakiti siapa? Bagaimana kalau yang disakiti orang di dalam rumah kita? Istrinya disakiti, suaminya disakiti, saudaranya disakiti, mau kemana? Wong tetangga itu di luar pagar Bu ya. Makanya baik-baik sama suami ya. Picitin. Itu yang paling kuat mijitnya tadi itu, yang suaranya paling keras itu paling kuat mijitnya kayaknya. Jangan kuat-kuat lah, sakit ya. Yuk, bagi hidup itu enak. Keenakan hidup Anda adalah dengan hati yang indah. Coba, jika hati ibu itu baik, kebahagiaan itu adalah luar biasa. Orang mikir senang itu kalau dikasih, kan begitu ya? Tapi ternyata tidak. Pangkat tinggi ibu akan senang di saat bisa memberi. Memberi orang yang dicintai. Bahkan memberi kepada siapapun. Tapi sebaliknya, kalau sudah orang nasibnya buruk dia, biarpun misalnya mohon maaf dibaikin pun tidak bisa membalas kebaikan, karena memang dicap menjadi orang hina. Maka Nabi Allah dalam Al-Quran disebutkan al jazaa'ul ihsan ilal ihsan, kebaikan tidaklah dibalas kecuali dengan kebaikan. Makanya ada orang yang tidak mengerti. Maka dari itu mungkin kalau ibu baik sama tetangga lalu dia tidak ngerti syukur kepada Anda, yang kasihan dia ibu. Jangan ibu malah ikut marah-marah, tetangga tidak tahu diri. Loh, ibu mulai nggak tahu diri dong. Oh, itu tetangga kasihan, nggak ngerti terima kasih, nasib buruk. Bukan saja di dunia, lihat hidupnya tidak indah. Dia sama suaminya pun juga tidak baik, dia sama anak juga tidak baik karena akhlak yang jelek. Berarti yang beruntung Anda kan? Gitu loh, kurang lebihnya seperti itu. Maka jangan gampang menjadikan ujian ini seolah-olah oh aku runtuh, aku jatuh. Tapi yakini dengan ujian Allah akan mengangkat derajat Anda. Ini saja.